Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Zainal Abidin, peserta PKP Angkatan Kedua tahun 2021, akan menyampaikan jenis-jenis presentasi yang efektif. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membicarakan tentang presentasi yang efektif, kita perlu mengetahui pengertian dasar tentang presentasi itu sendiri. Presentasi itu adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau di hadapan banyak orang. Tentu sangat berbeda dengan berpidato. Pidato itu lebih sering dibawakan dalam acara resmi atau dalam acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Tujuan dari presentasi itu bermacam-macam. Misalnya untuk membujuk, biasanya dibawakan oleh wiraniaga. Membujuk berarti bagaimana kita mengajak kepada audiens untuk mengikuti apa yang kita harapkan dalam presentasi itu. Memberikan informasi biasanya oleh seorang pakar. Pakar itu orang yang ahli memberikan informasi kepada audiens sehingga mereka tertarik menerima informasi itu. Atau untuk meyakinkan, biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Namun presentasi berusaha untuk membujuk, memberikan informasi, meyakinkan kepada publik terhadap apa yang kita tawarkan. Ada beberapa definisi tentang presentasi. Yang pertama, bahwa presentasi itu pemberian atau hadiah. Yang kedua, pengucapan pidato pada penerimaan suatu jabatan misalnya. Yang ketiga, perkenalan seseorang kepada orang lain. Biasanya ini sering dilakukan kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi. Yang keempat, penyajian atau pertunjukan, misalnya saja sandiwara, film, dan sebagainya, kepada orang-orang yang diundang mempresentasikan atau menyajikan atau mengemukakan diskusi dan sebagainya. Jenis-jenis presentasi itu ada beberapa. Pertama, ada presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi yang dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan dengan menghafal informasi yang akan disampaikan. Ini yang digunakan adalah memori kita. Kemampuan seorang presenter menguasai atau menghafal apa yang akan dia sampaikan atau menghafal teks. Maka seorang presenter betul-betul harus mampu menghafal teks yang sudah disiapkan. Yang kedua, presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi
di mana dalam penyampaian informasinya seseorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Biasanya presentase jenis ini atau manuskrip itu biasa dilakukan oleh pembaca berita dengan menampilkan naskah di depannya, lalu kemudian dia membaca naskah tersebut. Yang ketiga, presentasi extempore, di mana presentasi extempore ini adalah pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Jenis presentasi ketiga ini adalah memberikan poin-poin penting, lalu kemudian seorang presenter menjabarkan untuk meyakinkan kepada publik, dan biasanya ini lebih banyak memberikan narasi. Seorang presenter lebih banyak memberikan deskriptif, hanya menampilkan poin-poin penting dari naskah yang dia sampaikan. Selanjutnya, tujuan presentasi yang pertama, menyampaikan informasi. Presentasi ini bertujuan menyampaikan informasi yang baik, yang bersifat biasa, penting, atau rahasia. Yang kedua, meyakinkan pendengar, berisi informasi-informasi, data-data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis, sehingga informasi yang disampaikan dapat membuat seseorang atau kelompok orang merasa yakin terhadap informasi itu. Dan yang ketiga adalah menghibur pendengar. Presenter dituntut untuk melakukan pembicaraan yang sifatnya menghibur tetapi relevan dan profesional. Ketiga tujuan presentasi ini, kalau kita mengamati, ternyata meyakinkan pendengar itu rata 90% akan diterima oleh publik atau audiens. Lalu disusul dengan menghibur pendengar dengan rating 75%. Dan yang ketiga adalah menyampaikan informasi dengan rata 60%. Selanjutnya, manfaat presentasi. Ada beberapa manfaat dari presentasi itu sendiri. Yang pertama, sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti. Yang kedua, media pembantu untuk penjabaran dari materi pelajaran atau suatu proyek kerja. Yang ketiga, kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi, atau ini lebih dikenal dengan profesional. Yang keempat, audiens. Biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar dari presentasi itu sendiri. Dan yang kelima, memupuk mental yang ada dalam diri si pembawa materi presentasi. Syarat presentasi yang pertama, menguasai bahan dengan baik. Seorang presenter, dia akan memiliki kesan jika dia menguasai bahan atau materinya. Maka presenter itu akan sukses jika dia menguasai materi. Yang kedua, mempunyai keberanian. Tidak
bisa bicara dan berani. Tetapi orang bicara atau seorang presenter, dia harus melahirkan sifat keberanian. Meskipun dia seorang presenter menguasai materi, tetapi kalau dia tidak berani, maka akan berpengaruh terhadap hasil yang dia akan sampaikan. Yang ketiga, harus memiliki ketenangan. Bahwa seorang presenter itu harus tenang. Ketenangan itulah yang membuatnya bisa menguasai publik. Dia mampu menguasai audiensnya. Kalau seorang presenter tidak tenang, maka biasanya fokus dari audiens itu bercabang. Yang keempat, seorang presenter itu sanggup menampilkan gagasan. Jadi presenter tidak hanya fokus kepada teks, tetapi seorang presenter dia harus mengeksplor gagasannya. Dia harus mampu menggali potensi keilmuan yang dia miliki, sehingga ilmu gagasan itu bisa dicerna dan menarik untuk disimak oleh para audiens atau oleh stakeholdernya. Yang kelima, sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat. Tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat. Maka ini yang harus dikelola oleh seorang presenter. Yang keenam, memperlihatkan sikap yang tidak kaku dan tidak canggung. Di sini dibutuhkan bahwa seorang presenter itu harus dia rileks. Maka dibutuhkan beberapa persiapan-persiapan yang matang, sehingga seorang presenter itu harus betul-betul menguasai bahasa, mempunyai keberanian, sanggup menampilkan gagasan, memiliki ketenangan, kemudian sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat, mampu memperlihatkan sikap yang tidak kaku dan tidak canggung. Maka kalau kita melihat dari aspek presenter, syarat-syarat presentasi tadi, maka 95% itu aspek bahasa sangat menentukan kesuksesan seorang dalam memberikan presentasinya. 75% sikap berani yang harus ditunjukkan oleh seorang presenter, dan 50% sifat ketenangan yang harus ditampilkan oleh seorang presenter. Kemudian teknik presentasi. Ada beberapa teknik presentasi. Yang pertama, prinsip motivasi. Ada beberapa cara agar seseorang itu termotivasi untuk mendengarkan suatu hal, di antaranya dengan menggunakan prinsip 5W1H. 5W1H. Yang pertama, what. Apa yang dibicarakan? Kontennya harus jelas. Yang kedua, who. Siapa yang diajak bicara? Seorang presentasi harus menguasai dan memahami siapa yang diajak bicara. Yang ketiga, when, di mana seorang pembicara melakukan pembicaraan. Yang keempat, we, mengapa ia melakukan pembicaraan. Yang kelima, who, bagaimana ia melakukan pembicaraan. Yang kedua, prinsip perhatian.
pendengar akan memperhatikan pembicara apabila yang dibicarakan itu bersifat menarik. Maka seorang presenter harus meramu sedemikian rupa sehingga dia tidak monoton. Dia mampu mengcombine antara materi, narasi, dan humoris, sehingga ruangan itu tidak terlalu kaku dan menimbulkan kegairahan dalam penyajian presentasi. Yang ketiga, prinsip kegunaan. Prinsip ini menghendaki pembicara untuk menentukan terlebih dahulu kegunaan dari uraian yang akan dia sampaikan. Jadi bagaimana menentukan terlebih dahulu aspek kegunaan? Seorang presenter harus menyampaikan dulu kepada publik bahwa kegunaan pertemuan ini adalah bla bla bla, sehingga fokus audiens itu tidak bercabang-cabang. Yang keempat, prinsip keinderaan. Prinsip ini menghendaki agar seseorang pembicara untuk menggunakan alat yang berhubungan dengan panca indera dalam melakukan pembicaraan atau presentasi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itulah beberapa jenis-jenis presentasi yang efektif. Demikian, wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.